Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salpe, pendidikan liturgi dan keikutsertaan aktif. Bunda Gereja sangat mengingatkan atau menginginkan supaya semua orang beriman dibimbing ke arah keikutsertaan yang sepenuhnya. Sadar dan aktif dalam perayaan-perayaan liturgi. Keikutsertaan seperti itu dituntut oleh hakikat liturgi sendiri. Dan berdasarkan baptis merupakan hak serta kewajiban umat Kristiani sebagai bangsa terpilih, imamat rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Surat Petrus yang pertama bab 2 ayat 9 dan lihat juga bab 2 ayat 4-5. Dalam pembaharuan dan pengembangan liturgi suci, keikutsertaan segenap umat secara penuh dan aktif itu perlu beroleh perhatian yang terbesar. Sebab bagi kaum beriman merupakan sumber utama yang tidak tergantikan. Untuk menimba semangat Kristiani yang sejati, maka dari itu dalam seluruh kegiatan pastoral, mereka para gembala jiwa harus mengusahakannya dengan rajin melalui pendidikan yang seperlunya. Akan tetapi supaya itu tercapai, tiada harapan lain kecuali bahwa lebih dahulu para gembala jiwa sendiri secara mendalam diresapi semangat dan daya liturgi, serta menjadi mahir untuk memberi pendidikan liturgi. Oleh karena itu sangatlah perlulah bahwa pertama-tama pendidikan liturgi klerus dimantapkan. Maka Konsili Suci memutuskan ketetapan-ketetapan berikut. Pembinaan para dosen liturgi. Para dosen yang ditugaskan untuk mengajarkan mata kuliah liturgi di seminari-seminari, rumah-rumah pendidikan para religius, dan fakultas-fakultas teologi perlu dididik dengan sungguh-sungguh di lembaga-lembaga yang secara istimewa diperuntukkan bagi tujuan itu untuk menunaikan tugas mereka. Pendidikan liturgi kaum rohaniawan. Di seminari-seminari dan di rumah-rumah pendidikan para religius, mata kuliah liturgi harus dipandang sebagai mata kuliah wajib dan penting. Sedangkan di fakultas-fakultas teologi sebagai salah satu mata kuliah utama. Mata kuliah liturgi hendaknya diajarkan dari segi teologi dan sejarah, maupun dari segi hidup rohani, pastoral, dan hukum. Selain itu, hendaklah para dosen mata kuliah lain-lainnya, terutama teologi, dogmatis, kitab suci, teologi hidup rohani, dan pastoral, dengan bertolak dari persyaratan intrinsik masing-masing pokok bahasan, menguraikan misteri Kristus dan sejarah keselamatan sedemikian rupa, sehingga jelas-jelas nampak hubungannya dengan liturgi dan keterpaduan pembinaan iman. Hendaklah para rohaniawan di seminari-seminari maupun di rumah-rumah religius mendapat pembinaan liturgis demi hidup rohani mereka, baik melalui bimbingan yang memadai untuk memahami upacara-upacara suci dan ikut serta dengan sepenuh hati, maupun dengan merayakan misteri-misteri suci sendiri, pun juga melalui ulah kesalehan lainnya yang diresapi oleh semangat liturgi. Begitu pula hendaklah mereka belajar mematuhi hukum-hukum liturgi, sehingga kehidupan di seminari-seminari dan tarekat-tarekat religius dirasuki semangat liturgi secara mendalam. Hendaklah para imam baik diosesan maupun religius yang sudah berkarya di kebun anggur Tuhan dibantu dengan segala upaya yang memadai, supaya mereka semakin mendalam memahami apa yang mereka laksanakan dalam pelayanan-pelayanan suci, menghayati hidup liturgis, dan menyalurkannya kepada umat beriman yang dipercayakan kepada mereka. Hendaklah para gembala jiwa dengan tekun dan sabar mengusahakan pembinaan liturgi kaum beriman serta keikutsertaan mereka secara aktif, baik lahir maupun batin, sesuai dengan umur, situasi, corak hidup, dan taraf perkembangan religius mereka. Dengan demikian, mereka menunaikan salah satu tugas utama pembagi misteri-misteri Allah yang setia. Dalam hal ini, hendaklah mereka membimbing kawanan mereka bukan saja dengan kata-kata, melainkan juga dengan teladan. Sarana-sarana audiovisual dan perayaan liturgi, siaran-siaran upacara suci melalui radio dan televisi, sekarang menggunakan internet, media sosial,
dan juga fasilitas-fasilitas dunia maya seperti YouTube, Facebook, Twitter, dan segala macam media sosial, terutama bila meliputi perayaan Ekaristi, hendaklah berlangsung dengan bijak dan penuh hormat di bawah bimbingan dan tanggung jawab seorang ahli yang ditunjuk oleh para uskup untuk tugas itu. Semoga bermakna dan bermanfaat bagi kita semua. Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve.